Malam bang. Lambat. Ya malam. Beliau Kristen ini. Waktu itu ke Pental bang Luma akunnya ke Pental. Waktu itu kata Bang Juma bikin dulu akun yang baru, naik lagi, cuman gak dinaikin lagi. Iya. Kumaha damang mas. Bapak bang, sekarang mau diskusi Kristen ya, Bang Agan. Iya. Oke bang, silakan Bang. dengan guru kami. Saya pengen ke pembahasan waktu itu lagi ya. Materi apa itu? Aku lupa mas. Waktu itu kebenaran agama Islam menurut abang. Oh iya, silakan. Kebenaran menurut agama Islam menurut abang itu bang seperti apa? Bisa sebutkan hadisnya atau apanya? Iya. Dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52 ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya' min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Demikianlah aku wahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad ruh dengan perintah sebelum engkau tidak mengetahui apakah Al-Quran dan apakah iman, tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Nah, saya hanya ingin memberikan secara garis besar, harta yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia, apa itu? Menurut saudara Agan, apa yang paling berharga di diri Anda? Apa yang paling berharga di diri Anda? Iya. Maksudnya gimana bang? Maaf. Kalau akal tak berfungsi tapi ada dua mata bagi Anda, mana yang Anda pilih? Iya akal bang. Akal, subhanallah. Jadi yang paling berharga di antara semua cahaya yang Allah, yang Tuhan pencipta kita berikan kepada kita itu akal. Akal. Nah sekarang, bagaimana manusia ini dengan akalnya bisa menemukan kemudian? Terima kasih bang. Iya, iya siap. Suara saya nggak kedengaran. Atau ya lanjut. Silakan bang, lanjut bang. Kedengaran deh, kedengaran. Iya. Jadi dengan akal kita ini kemudian pencipta kita menurunkan kitab. Kitab ini panduan. Jadi seibarat pabrik mengeluarkan kendaraan, kendaraan yang dikeluarkan oleh pabrik ini yang tahu cara operasional kendaraan itu adalah yang membuat pabrik, yang membuat kendaraan, Maka ketika kendaraan ini dikeluarkan dari pabriknya, maka buku panduan harus berkesesuaian dengan seluruh unsur terkait dengan pengoperasionalan terhadap kendaraan tersebut. Gak mungkin bertentangan. Nah, kenapa saya katakan Islam itu benar, Islam itu hak? Karena akal yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia selaras dengan kitab sucinya. Tak ada yang bertentangan. Nah, itulah unsur utama yang perlu kita pahami. Sedangkan agama lain juga memiliki kitab, tetapi kitabnya itu tidak berselaras dengan akal. Dari aspek ini aja dulu. Contoh, ketika dikatakan dalam Al-Quran lam yalida wa lam yulad, pencipta langit dan bumi itu tidak menjadi anak manusia, tidak menjadi manusia. Sementara di kitab lain, Tuhan pencipta langit dan bumi menjadi bayi. Bagaimana manusia ini diberi akal, tetapi dikasih buku panutan, buku kemudian sebagai panduan, itu justru tidak selaras dengan akal.
kaki disuruh berjalan ke depan, kitabnya memerintahkannya mundur ke belakang. Mana yang harus diikutin? Ketika bukunya mengatakan untuk maju ke depan itu harus melangkah ke depan dengan menghadap ke depan, tapi kitab sucinya mengatakan maju ke depan adalah melangkah dengan cara mundur. Ini gimana ceritanya? Berarti yang memberikan buku ini itu bukan Sang Yang Maha Mengetahui. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui produk yang dia buat sendiri untuk disertakan kemudian buku panduannya. Akal. Silakan. Bang, pertanyaan kedua bang, mohon maaf, kenapa Nabi SAW itu dilahirkan terakhir? Kenapa tidak dari awal atau dari sebelum Nabi Isa atau sebelum sebelum Nabi Isa lah ibaratnya? Kenapa bang? Iya, baik. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah satu hikmahnya dia dilahirkan di abad ke-7 kemudian adalah sebagai pembawa risalah terakhir dari langit. Kalau dia datang di zaman Yesus, apa yang terjadi? Maka misi penyelamatan atas alam semesta ini itu bisa terjadi seperti keadaannya Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam skala tugas yang diemban hanya untuk Bani Israel. Gagal enggak? Mendekati gagal. Nabi Isa alaihi salam skalanya juga sama, kecil, cakupannya hanya untuk Bani Israel. Gagal enggak? Gagal. Andai saja nih, andai saja tak ada lagi nabi selain Nabi Muhammad, Nabi Isa yang terakhir, taruhlah kita pinjam Yesus yang terakhir. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau tidak ada Nabi Muhammad? Kita mau mengikuti Kristen, mari kita bodoh bersama. Contoh, kita ke gereja, ikut siapa kita ke gereja? Menyembah Yesus, ikut siapa kita nyembah Yesus? Makan babi, ikut siapa kita makan babi? Jadi mengikuti Kristen hari ini itu tidak mengikuti Yesus. Lalu kita yang tidak pernah bertemu dengan Yesus mau ikuti siapa? Pendeta. Alamak, sorry lah, mana mungkin orang berakal mau ikut sama pendeta? Nggak mungkin, mustahil. Ya, maka Nabi Muhammad datang dipersiapkan oleh Allah kemudian di dalam Al-Quran surah apa itu? Al-Ma'idah ayat 81. Bukan. Ali Imran. Masya Allah. Ali Imran ayat 81. Allah sudah kemudian mempersiapkan nabinya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah berfirman kepada para nabi di masa praeksistensi para nabi, wa is ahazallahu bitsaka bani lama ataitukum min kitaba wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Jadi Allah berkata ketika dikumpulkan para nabinya praeksistens sebelum nabi-nabi ini diutus, Allah bertanya kepada mereka, wahai para nabi, ya Rabb, ya Tuhanku, manakah aku akan memberikan kitab dan hikmat kepadamu? Lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada diri kalian. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku yang sangat agung ini dengan kalian? Mereka para nabi menjawab, kami setuju. Allah kemudian berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku akan menjadi saksi bersama dengan kamu. Kesaksian apa? Kesaksian tentang datangnya seorang rasul terakhir yang membenarkan para nabi. Makanya Nabi Muhammad membenarkan nabi-nabi tersebut. Nabi Adam, Nabi Abraham, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Salomo, Nabi Isa, semua dibenarkan. Jadi Rasulullah Muhammad SAW sebelum kemudian diutus di muka bumi sudah disampaikan sebagai perjanjian agung kepada para nabi. Kalian lebih dulu datang ke bumi ya, nanti datang rasulku kemudian untuk mengajak umat manusia beriman kepadamu. Dia adalah penutup, dia adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jadi andai saja tidak ada Nabi Muhammad yang diutus terakhir kali,
Lalu kita mau kemana? Orang-orang berakal ini mau kemana? Mau nyembah sapi, mau nyembah patung, mau nyembah pohon, mau nyembah anaknya orang. Oh, gak mungkin bagi orang berakal, gak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa orang ateis yang anti Tuhan saja, ketika kemudian mereka mendapatkan musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan bagi mereka, batin mereka secara fitrah akan mencari esensi yang maha kuat, yang maha dahsyat, yang bisa kemudian menyembuhkan penyakit mereka, kegundahan hati mereka, dan menyelamatkan mereka dari hal kesusahan. Masakan kita mau ke gereja? Bagi orang berakal, mana ada untuk apa ke gereja? Tak ada perintah Nabi, tak ada Nabi yang mengajarkan ke gereja, tak ada Nabi yang mengajarkan menyembah anak orang, tak ada Nabi yang kemudian mengajarkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang tidak diwahyukan oleh Allah. Jadi kita mau kemana nih? Kita hidup membabi buta saja seperti layaknya hewan. Gitu bang. Makanya Nabi Muhammad diutus terakhir untuk supaya ajarannya disempurnakan kemudian sampai datangnya hari kiamat tidak berubah. Karena itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Demikian. Jangan lupa bernafas. Terus saya pernah bertanya ke pendeta, kenapa saya kan udah 2 bulan lebih mengikuti Bang Dima, bahwa kenapa Kristen ibadah hari Minggu. Saya tanya ke pendeta, kenapa ibadahnya hari Minggu? Pendeta bilang, udah aja ikuti aja iman. Saya berpikir, kok ikuti iman nih, Mas? Jadi di mana ini akal saya berfungsi? Itulah. Ya makanya. Coba. Abang sendiri beragama apa bang? Maaf bang, nanya. Protestan. Oh gitu ya. Nah, lanjut lagi ya, Bang, biar lebih cepat. Ya silakan. Ini banyak yang nge-DM kok malah ngehujat, Bang. Biasa mungkin belum gajian. Santai aja bang, cuekin aja itu. Barusan di sini. Belum bayar perpuluhan mungkin ya. Siap. Halo Bang Suma, selamat malam. Iya. Gimana, Bang? Boleh dilanjut? Iya, lanjut dulu Bang. Ya, so nanti sebentar ya Bang ya. Kita selesaikan dulu dengan Gimana kita. Silakan. Bagusnya saya ikuti aja Bang Dima. Saya sebelum memberikan kesempatan kepada teman yang lain, ada satu hal yang menarik kemudian. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat dia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini Yesus. Seperti kebiasaannya pada hari Sabat masuk ke dalam sinagoge Miqdas, tempat suci yang di dalamnya kemudian semuanya orang bersunat, masuk ke dalamnya melepaskan sandal sepatu. Sebelum masuk ke sana harus mandi tahir. Mereka masuk ke sana terlebih dahulu membasuh tangan, wajah dan kaki. Kesitulah Yesus selalu beribadah. Itu kalau mau dicontohi. Dan juga di dalam Keluaran 31 nomor 14, barang siapa yang menodai hari Sabtu, maka dia harus dibunuh. Itu ajaran Yesus tuh. Sedangkan di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang berkata di Yesus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Nah Kristen kita tengok, makanya pendeta tadi bingung. Ditanya, kenapa kita harus ibadah minggu? Percaya aja. Wah, sama seperti iblis. Kenapa saya harus makan buah ilmu pengetahuan? Makan aja pokoknya kau hidup. Makan aja. Itulah yang terjadi sekarang. Ya itu asalkan percaya. Iya. Saya udah 2 bulan lebih ikuti abang, terus saya ambil kalimat-kalimat yang pentingnya dari abang, terus saya tanyakan ke pendeta, ya malah bilang jangan didengerin. Jadi saya bingung, saya menolak gimana ini masuk akal? Ya, tahu Iya. bukan saya. Iya. Keren. Ya betul. Masya Allah. Yesus berkata apa? Kasihilah Tuhanmu dengan akal budimu. Kan gitu intinya. Harus akal. Ya bilang mana yang di sini masih ada yang ragu, mungkin KTP atau gimana, saya serahkan ke siapa? Wah, alhamdulillah mau bersyahadat. Masya Allah, saudaraku. KTP kirim ke Bang Handi. Mohon maaf. Keren. Deng, Bang Handi. Bagaimana dengan Bang Handi, mau KTP dia kirim. Bapak istri saya? Tulis nomorku di bawah, yang tahu Boleh, nomorku Bang. di bawah.
Nomor saya di bawah, tolong nomorku tulis di bawah. Mohon maaf Bu. Istrinya. Iya iya iya. Alhamdulillah. Ini bagaimana? Dalam Al-Quran Terharu, dikatakan, ya Allah. ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga Jagalah dirimu. dirimu. Jadi yang pertama yang harus kita jaga diri kita dulu. Setelah kita matangkan jaga diri kita, kita berusaha dengan sekuat yang kita bisa untuk menjaga keluarga. Itu orang beriman itu gitu. Bentar Bang, saya sesak napas Bang. Aduh. Masya Allah. Minum Bang. Bentar minum dulu, izin dulu. Enggak nyangka ya Allah. Bentar izin, izin minum. Bentar. Siap. Silakan Bang. Nanti KTP-nya di store aja sama Bang Handi, insya Allah. Kalau Yesua Al-Masih ini kan tidak perlu, sebab beliau ini sudah anak soleh. Beliau sudah muslim dari sejak lahir. Good. Ya sekarang begini dulu ya Bang. Dari ya keluarga saya nomor dua kan dulu, intinya sekarang saya kan diskusi dengan abang ya Bang ya. Iya benar. Ya. 2 bulan saya nyimak abang, saya nyimak di luar Bang, saya nggak masuk lab ya, cuma di luar doang. Lah kok ini masuk di akal? Ya mohon maaf Bang, saya punya akal ya, saya nggak mau dikatain manusia nggak punya akal, saya nggak terima. Iya betul. Saya nggak terima. Abang sekarang bilang saya nggak punya akal, so maaf, saya nggak terima. Pasti abang saya bantah omongan abang. Saya manusia itu punya akal. Cuman di semua perkataan abang, pernyataan abang dengan mengucapkan Al-Quran dan artinya, kenapa kok bergetar ini hati Bang? Kok ada Allah ini? Saya cuman berpikir ada apa ini, ada apa? Tanya besar kan Bang ya di hati saya. Cuman dipikir lagi, saya pakai akal. Saya belajar dulu ke teman, saya ngobrol sharing ke teman. Ya semua bilang bahwa yang kamu sembah salah. Ya gimana lagi, udah terlanjur kata saya gitu kan. Ya bukannya saya mau pansos, mohon maaf ya Bang. Sekali lagi semuanya yang sekarang 3,9K, bukan saya mau pansos, bukan mau apa gitu, tidak ada untuk pansos apalagi apa tidak ada. Cuman yang nge-DM yang ngehujat banyak banget Bang, bentar Bang, pusing saya. Ya nanti sahabat di bawah itu akan diam dengan sendirinya kalau identitas abang ini udah sampai ke bagian humas kita Bang Handi, insyaallah. Jadi kenapa saya banyak-banyak menghimbau kemudian teman-teman ini untuk masuk ke Islam meskipun bukan dalam kadar pemaksaan ya. Di Islam itu dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, kada aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang mukmin. Kalau mukmin kan pasti Islam. Kenapa beruntung? Karena mereka ini memiliki warisan. Warisannya adalah surga Firdaus. Terkait dengan dosa mereka, umat Islam ya punya dosa selama mereka tidak menduakan Allah. Apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taqabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannatan tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Pada hari kemudian ketika manusia dikumpulkan pada hari penghimpunan. Jadi setelah dunia kiamat, sangkakala ditiup terak, tak ada kehidupan di alam semesta ini lagi selain daripada Allah. Lalu kemudian dibangkitkan kita dari alam kubur, dihakimi, dikumpulkan dalam padang mahsyar yang luas. Manusia dihimpun kemudian. Apa kata Allah? Hari itulah aku akan mengungkap dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian hari demi hari yang kalian lakukan sebelum ada di padang mahsyar ini. Diungkap, diperlihatkan, dipertontonkan kemudian. Barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa kata Allah? Zalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang agung. Subhanallah. Indahnya tuh di Islam. Ada nggak yang kayak gini-gini? Udah bayar per bulan tiap bulan,
Ya. Gak ada yang kayak gini, gak ada. Duduk paling depan itu yang banyak uang bang. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Iya, Masya Allah. Ya, Jadi terus memang betul bilang yang sampai ke kepada teman Islam itu saya, adalah mereka yang berakal. bilang ke teman saya, terus ada nggak satu doa atau satu ayat yang bisa saya yakini bahwa agama Islam itu benar? Al-Ikhlas. Katanya gitu bang. Iya. Kulhu wallahu apa bang? Ahad. Kul Qul huwallahu ahad. huwallahu ahad. Ya, Nah, itulah dia. Ya. mohon maaf. Artinya Iya. Katakanlah dialah Allah yang esa. Jadi kita diperintahkan, kemudian Rasulullah mencontohkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Katakan itu dengan ikhlas. Katakan dengan seikhlas mungkin. Jangan karena terpaksa, tetapi karena fitrah kemanusiaan. Sebagai insan manusia, secara naluri manusia, mereka semuanya dilahirkan dalam keadaan bertuhan. Ikhlas. Jadi tanpa pencarian dalam arti kata mencari mana yang Tuhan ini, yang tinggi atau yang rendah, yang panjang, yang bulat atau gemuk, yang kurus atau yang mana. Ikhlas. Tidak ada Tuhan selain Allah. Pokoknya yang lain bukan Tuhan, hanya Allah yang Tuhan. Ikhlas. Tak ada paksaan. Tak ada paksaan. Maka dikatakan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, ya. Nah, itu dia. Udah. Iya, silakan. Udah dulu bang. Bentar dulu, saya mute dulu. Bentar bang ya. Bentar. Allahu Ya. Akbar. Saya mute. Masya Allah. Tersentuh hatinya ya Allah. Izin mute bang. Izin mute bentar bang. Izin. Silakan. Al-Quranul Karim menjelaskan innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda mereka, dan tidak berguna anak-anak mereka terhadap azab Allah. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Apa kata Allah kemudian? Kada bi ali Firaun, keadaan mereka seperti keadaan Firaun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka, kazzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat Al-Qur'an. Kata Allah, fa'akhazahumullah bizunubihim, maka Allah menyiksa mereka dikarenakan karena pengingkaran mereka, dosa-dosa mereka. Wallahu syadidul iqab, Allah sangat berat hukumannya. Kullil ladzina kafaru satughlabun wa tuhsarun ila jahannam wa bi'sal mihad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, kul kepada orang-orang kafir, lilladzina kafaru, kamu pasti akan dikalahkan, dan kalian semua orang-orang kafir pasti akan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Kata Allah kemudian, kad kana lakum ayatun fil fi'atain taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ain. Sungguh kata Allah, telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain golongan kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim dua kali lipat mereka. Apa kata Allah? Allah menguatkan dengan pertolongan bagi siapa yang dikehendaki. Inna fi dzalika la ibratan liulil absar. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. Ini kata Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan apa? Zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir muqantara minas sahab wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'am wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab.
dijadikan terasa indah dalam pandangan mereka, cinta terhadap apa yang mereka inginkan, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta benda yang bertumpu dalam bentuk emas dan perak, dan seterusnya, hewan ternak, sawah, ladang, dan seterusnya. Itulah kesenangan dunia ini yang mereka kejar, dan di sisi Allah tempat kembali yang terbaik. Lalu Allah mengatakan apa? Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah, A'unabbi'ukum bi khairin min zalikum lilladzina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahhara wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Katakan kepada mereka, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Dari harta, emas, perak, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Apa kata Allah? Bagi orang-orang yang bertakwa, tersedia di sisi Tuhan, di sisi Allah, surga yang mengalir di bawahnya sungai, mereka kekal di dalamnya, pasangan-pasangan yang suci, serta ridha dari Allah, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar, yaitu orang-orang yang berdoa, ya Tuhanku, ya Rabb, ya Rabb, Rabbana innana, ya Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar, kata Allah. Juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar. Syahidallah annahu la ilaha illahu wal malaikatu ulul ilmi qa'ima bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan bahwa tiada Tuhan selain dirinya, demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, menyatakan tidak ada Tuhan selain daripada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Inna din indallahil Islam. Sebenarnya agama yang dimuliakan di sisi Allah hanyalah dinul Islam. Seperti itu saudaraku. Silakan. Ini Masyaallah Akbar. Sudah dikirim KTP-nya, Bang? bentar Bang. Bentar dulu. Oke, Masya Allah. Siapa biarin. Bang, ini bagaimana dengan ibu bapak istri saya? Iya. Ibu, orang tua. Betul. Nah, Al-Quranul Karim menyatakan kemudian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi. Kami perintahkan kepada seluruh umat manusia di atas muka bumi agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan ketika kemudian kedua orang tuamu mengajakmu, memaksamu untuk menyembah selain daripada aku, mempersekutukan aku dengan hambaku, dengan tanpa ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dengan ma'ruf. Jadi orang tua yang hidup dalam kegelapan, istri yang hidup dalam kegelapan, kita niatkan untuk kita selamatkan dengan kita datang sebagai pembawa cahaya di tengah-tengah keluarga. Jangan dibiarkan gelap. Jangan dibiarkan kemudian mereka hidup dalam kegelapan. Kita yang sudah mendapatkan cahaya ini harus membiaskan cahaya yang ada dari dalam hati kita kepada orang-orang yang kita cintai. Makanya yang saya katakan tadi, inna ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dari api neraka, lalu pelihara keluargamu. Itu jelas itu. Jadi kepada orang tua, kepada istri kita harus kita diajarkan oleh Al-Quran. Berbuat baiklah mereka, ya. Fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa. Perlakukan kedua orang tuamu dengan cara yang baik. Meskipun mereka mengajak kalian ingkar, keluar kembali dari Islam, tetap aja perlakukan mereka dengan baik. Itu kata Quran.
Aduh, lumayan juga berat ya bang ya. Iya, Masya Allah. Belum lagi. Aduh, aduh, ini baru kali ini bang bergetar ini hati bang. Iya, Masya Allah. Hampir semua mu'allaf seketika mereka selangkah menuju hidayah, itu sama yang Anda rasakan. Ya, merasakan indahnya Islam itu seperti apa gitu ya. Sesak ini napas bang. Aduh, Masya Allah. aduh. Ini ya saya bingung dengan keluarga bagaimana. Keluarga ya harus bang. Iya, seibarat abang ini melihat keluarga dalam keadaan bahaya, apa yang kita lakukan? Kita tentu mengambil sikap. Ya, apa itu? Mengambil sikap kemudian untuk memberikan pertolongan kepada mereka. Dengan cara apa? Kita harus terselamatkan dulu. Seibarat Anda hanyut bersama dengan keluarga di sungai, apa yang Anda lakukan sementara Anda sendiri juga dalam keadaan hanyut? Jangan kemudian Anda sudah sesak napas, sudah mau tenggelam, mencoba untuk menolong. Lebih baik Anda tolong diri Anda dulu. Setelah Anda menolong diri Anda, sudah dalam keadaan aman, baru kemudian datang memberikan pertolongan kepada keluarga. Itu logika sehatnya, itu seperti itu. Jadi jangan membiarkan hanyut bersama-sama sampai kemudian kematian datang. Jangan. Selamatkan diri Anda dulu, habis itu ngambil bantuan, minta kepada Allah pertolongan untuk memberikan bantuan agar keluarga kita itu mendapatkan hidayah. Saya kira gitu sahabat. Bang Handi monitor. Ya, silakan Bang Handi. Monitor paman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bang Agan kalau mau salam jangan ditunda lah. Bisa bertukar nomor bang. Teman-teman di bawah yang tahu nomorku ditulis dong. Diketik aja di bawah, saya di SS mungkin atau gimana logisnya bang? Ya nanti di WA ke saya aja. Coba ya saya ketik sendiri kalau nggak ada yang mau. Ya ketik aja di Bisa bawah mengganti. SS bang. Udah bisa ngetik Bang Andi? Bisa. Udah belajar Udah tadi. saya ajarin kemarin. Bang Andi kalau ada apa-apa kan minta ajarin saya. Itu nomor Ini saya bang. saya ini, bahaya ini. Ini saya Kalau udah enak dengar ini. dari logatnya Kang Agan ini orang Sunda ya? Itu bang nomor saya di bawah bang. Banyak tuh. Iya, orang Sunda kayaknya. Udah saya SS bang. Kang Agan orang Sunda. Saya tunggu KTP-nya ya bang. Saya tunggu WA-nya. Oke lanjut. Allahu Akbar, Masya Allah. Kang Wah, Agan indah kali itu bang. Di Islam itu indahnya pada saat bulan suci Ramadan itu indahnya itu nggak bisa dilupakan. Ya. Bentar dulu bang, sesak ini nafas. Aduh, baru kali ini. Kasih napas buatan Bang Andi. Tapi kalau pernah saya punya temen ya. Indahnya katanya di bulan puasa ngopi di siang hari sambil merokok. Ternyata weton. Kurang gue bilang lu uji iman gue. Kagak lah gue bilang. Gak bener lu gue bilang lu. Memang nikmat ya Bang Andi ya makan sambil ngumpet di bulan puasa gitu ya kan? Menurut dia kalau gue nggak ngaruh gue pada. Bang, satu lagi pertanyaan bang. Kalau misalkan saya bersyahadat, apakah dosa saya diampuni yang lalunya? Oh iya, semua dosa-dosa yang lalu-lalu Kalau saya itu udah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jelas itu. Jadi nggak perlu diragukan kemudian. Orang mu'allaf itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah, ada yang ingat? Al-Anfal ayat berapa? 30 berapa itu ya? Ayat 38 ya sahabat-sahabat sekalian. Allah kemudian menceritakan bagaimana mu'allaf ini itu diampuni dosanya oleh Allah. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu
yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Ya, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Itu kata Allah. Jadi diampuni semua dosa-dosanya. Itu di ayat di Al-Quran Bang atau gimana? Al-Quran, Oh, Al-Anfal ayat 38. iya. Begitu Bang. Ya, jadi orang-orang kafir, di antaranya waktu itu Abu Sufyan dan kawan-kawannya, siapapun mereka, orang-orang kafir, ketika mereka bertaubat kembali ke jalan yang benar, yaitu masuk Islam, maka mereka punya dosa dihapuskan oleh Allah yang lalu-lalu. Kebaikannya tetap tidak dihapuskan, hanya dosanya. Jadi nggak usah ditebus ya, Bang, ya? Iya, nggak perlu penebusan. Sekarang terus saya bersahadat sekarang, saya Islam sekarang. Pegadaian. Besok bagaimana Bang kalau keluarga tahu kalau saya diusir atau gimana, itu gimana Bang? Ini saya masih bingung Bang tentang masalah keluarga. Mau saya ini bersahadat sekarang, mau saya. Abang posisi di mana? Mohon maaf kurang kedengaran. Abang posisi di mana? Saya di Jawa Barat, di Bandung. Oh, Jawa Barat. Ada api Jawa Timur Jawa Timur Jawa Barat. Kemarin yang di Sukabumi itu gimana? Rencana malam center kita di sana. Udah A1 Banyuma. Tinggal penandatanganan surat, tinggal bikin surat dari api. Nah, itu dia makanya. Ngumpet dulu. Izin Abang, mohon maaf saya bicara. Apakah ngumpet dulu atau gimana ini Bang? Saya jadi bingung Ya, Bang. ngumpet-ngumpet aja dulu, pelan-pelan. Gak usah terlalu dipamer. Aku udah Islam loh. Gak usah dipamer kayak gitu. Ya. Baru kali ini Bang. Cuma ada satu Bang. Ada satu, Anda udah punya istri. Ini paling Udah. berat nih. Abang udah punya istri. Sudah. Nah, ini paling berat Bang. Ini paling berat karena kalau Anda sudah bersahadat, Anda tidak boleh lagi berhubungan dengan istri Anda ketika istri Anda belum Islam. Ini paling berat. Gimana? Aduh. Anda cinta Allah atau cinta istri Anda? Oh iya. Ya, oke. Siap. Guyon aja. Bercanda aja tadi. Oke, ya. Ini berusaha menghibur diri, ini sesak Kang napas. Agan ulah dibeberat, Kang Agan hayu geragasnya. Ulah loba Gaskeun pikir. hayu. Lah gaskeun lah jeung urang lah. Kayak jeung urang panggil Sekedap hayu. Kang, tak aya KTP-nya di dia, kumaha ya Kang? Ayo Kang Agan kirim ulah KTP-na yuk. Hayu tiasa lah. Gampang Mas. Kan iya bingung teh. Geus ulah loba kabingung si Darso. Kumaha mah mah bingung karena naon mah ya sahadat ya. Si Tanaon Darso Kenapa ge berubah? kabingung baheula maot hayu. Kenapa berubah jadi TVRI Bandung? Ini mah pendekatan secara TVRI persuasif. Sunda. pendekatan secara spiritual Pak Di. Pendekatan secara persuasif. Saya tahu. Izin ya, guruna saya izin. ngerti. Iya, ente naon. Ente Tenanan, eta mah pada kok udah tuh man. Kumaha kampret. Kumaha aku aing wae atuh. JK. Oh, jadi misalkan saya udah bersahadat, saya udah Ayo Kang Agan, orang tanggung jawab lamun aya naonnya api jabar ge aya Kang Agan. Jangan ada yang tahu. Kalau kamu tos di WA Abdi mah, tos perantos. Bang, izin Bang, saya bertanya lagi satu kali lagi. Kalau Ya, mangga, misalkan saya udah bersahadat sekarang, saya masuk Islam sekarang, berarti besok jangan ada yang tahu keluarga saya gitu Bang. Iya, tenang we, pokoknya mah aman ya. Iya. Nggak kenal sama keluarganya bang. Amankan diri jurus saya. Oh, gitu gimana Bang? Iya, betul. Pelan-pelan. Kalau yang di Jawa Barat, ini yang di Bandung, posisi siapa Bang? Ayah, nanti saya tak kasih Loba nomornya. di itu mah loba jelema Jelma naon mah ngomong apa itu? Nah, Kang Agan di palihan mana Kang Agan di Jawa Barat nak? Sukabumi, Siwasra. Cianjur teh ya. Sukabumi. Kranjo. lamun di Bandung mah jelema di Luwung banyak loba eta di Luwung. Monyet eta mah. Jadi apa artinya tadi itu? Apa Bang? Banyak nyemot di Bandung. Lain Orang kita itu Ciwasra. suka makan labu siam katanya. Ciwasra Cianjur Selatan, Kang. Iya, kan punya Kang Erik itu di sana kan banyak itu.
Oh, Gereja. itu mah tuh ya kampung Cina. Di kampung Komor Padan di situ. Lama, saya sudah di sana. Jadi Yuli sudah pernah ke sono. Ayolah, ayo gerak kirim KTP na, ayo Indonesia. geragas. Allahu Akbar. Ayo gerak kirim KTP na. Ya, bentar ini. Di WA saya aja dulu Kang, di WA. Masuk dulu ya. Bentar, Ya, bentar, bentar. Nah, Bentar. Gerak tuh Kang, ke HS jeung aing. Bentar. kasih Bang. sama. Ini kalau Saya Cianjur jago Selatan dia saya jago lari sebenarnya baru sudah kali habis. ini saya sesak napas. Cianjur Pade, Selatan. Pade kirim napas buatan Pade. Bentar saya turun dulu, saya save, saya kirim ke nomor yang tadi ya. Mangga Kang. Itu. Mangga. Abdi itu di mana itu di Cianjur itu? Selatan, mana itu di Enggak, ini salah. Padalarang. Jambu. Padalarang Abdi mah. Kang Padalarang Abdi mah. Kang, aya awewek teu? Awewek apa awewek? Aya awewe di dieu. Ini serius ini. Biar cepat. Iya serius. Ya kok pada bercanda ini Akang ini kok bercanda. Akang WA saya Udah, aja. akses. Nomor saya kan sudah ada sama si Akang tuh. Ya Akang WA saya nanti dikirim KTP-nya. Ya, ini mau di save dulu. Itu kok ada yang komentar ulah HS jeung aing pedang dong, apa sih maksudnya? Enggak ada naon itu mah. Biar aja. Berarti saya keluar dulu, saya save nomor tadi, terus saya kirim ke nomor yang tadi gitu, Bang. Iya Kang. Saya Handis Lebes Kang. Abdi teh di Padalarang. Iya. Kada keluar heula Kang Agan. Ojo Kang anak mana Kang ya? Ojo Kang Kang Agan anak teu mana? kada keluar heula. Kang Agan langsung we kirim ke WA dinya ke Kang Handi. Jadi Kang Agan nggak perlu keluar dulu dari TikTok. Di atas aja. Ya, bentar, Bang. Sambil buka WA ya. Kirim KTP Pak Agan ke Kang Handi. Tadi dari Protestan ya? Iya Bang. Yang saya dengar itu gitu banyak. Iya, Bang. Jadi daerah Cianjur itu Julius pernah ke sono kampungnya Bang Erik itu. Waduh di situ tuh. Mana tahu Yosua juga ikut mau sekalian gitu. Biar nggak boros kita. Sekalian. Bang Zuma. Iya Bang. Iya, diundang itu Bang Zuma, diundang bom di Komalnya malam ini, bener. Oh, Iya. ngapain dia? Biasanya dia Iya, telepon langsung. sumpah, kalau Bang Zuma itu maafkan Bang si bom itu enak Bang Zuma. Jangan, kasihan nanti penjual BPK sama babi-babi lainnya di situ. Nggak ada lagi yang Enggak, bener malam ini Bang Zuma, Rifa itu disuruh masuk, beneran disuruh masuk. Masuk itu tujuannya apa? Supaya celennya rame, dapat koin. Oh, Itu doang, nggak ada yang lain mah. Ya, masa cuman Ngapain yang dicari nyuruh-nyuruh? itu. Emang siapa dia nyuruh-nyuruh? Weh, siapa dia nyuruh-nyuruh itu merintah-merintah? Kita tahu Iya, tekniknya. yang nantang gitu. Lelah. Kalau mau Nantangin Bang jangan Zuma diskusi. masuk ke sana gitu. Atau diundang aja bom di situ kalau bisa. Ya, suruh ke sini kalau berani. Oh, yang nggak berani tuh Udah lah Bang, nggak usah diomongin. ini. Oke. Abang aja, Bang Zuma. begini aja ya, Bang Zuma. abang yang lawan dia aja gitu kan, beda server. Bang Yosua nih Kristen apa Bang? Enggak. Apa Bang? Kristen apa? Kristen apa? Kristen Iya liberal. Kristen. Liberal Kristen dia. liberal. Liberal. Iya. Makanya saya mau nanya Bang Zuma gitu. Aku tadi siang sama kamu itu pusing kepalaku Aduh, bener-bener kau itu Yesua. Gimana sampai pusing? Ngomong-ngomong pengen ketinggian tapi kayak anak SD itu langsung ambil baju dokter praktek gitu loh. Jangan gitulah Bang gitu. Jangan gitu. Jangan langsung
menjudge seseorang seperti itu. Coba aja deh, coba nyambung nggak Enggak, cuman saya mau nanya Bang Zuma. Iya, mangga. Saat ini biar dapat pencerahan gitu, dapat ilmunya gitu. Bang Zuma atau perspektif Muslim sendiri kan sudah mengetahui sendiri bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus, kan gitu. Halo? Iya, betul. Ya oke. Sudah tahu nyata faktanya bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus. Kenapa masih membawa perspektif Islam ke sana, kan gitu? Ya gimana? Iya, Al-Quran yang mengatakan itu. Gimana Bang? Santai ya, Bang, ya? Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan terkait agamamu. Itu jelas itu. Jangan kau mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Berarti merujuk kepada siapa tuh kalau ahli kitab? Kan Paulus itu mengatakan dirinya sebagai ahli kitab. Jelas itu Bang. Terus Bang? Iya. Nah itu dia. Makanya ketika Al-Quranul Karim menjelaskan itu, ya kami umat Islam yang berkecimpung di dunia apologet, Oke. ya pasti tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah pendiri agama saudara. Begitu ya Bang ya? Iya. Bukankah Benjamin itu di dalam di dalam Roma 11 ayat 1 itu, Paulus itu kan keturunan Benjamin dari Abraham. Yes. Oke. Ya, itu dia makanya. Itu. Ya bagaimana Filipi misalnya 5. Oke. Nah, Iya. gimana? Ya, gini Bang. Oke lah. Menurut saya, perspektif saya ya terhadap Muslim di perdebatan, di forum debat-debat gitu, selalu menghujat Paulus gitu, atau sangat membenci Paulus gitu. Ya jangan ini Bang. Al-Quran itu kan Gimana? sudah jelas. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia. Ya, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bagaimana Bang, tipikal- kalau Oke, gimana? saya potong dulu ya Bang ya. Silakan. Bagaimana ya seandainya sedangkan Anda Bang Zuma gitu bersama Muslim yang menyoroti Paulus, kan tidak hidup di zaman Paulus, tidak bersama mereka. Faktanya seperti apa Paulus itu secara spiritual kepada Tuhannya, kan gitu. Siapa tahu di bawah-bawahnya termasuk Martin Luther setelah Paulus itu yang menyebabkan tersebarnya Kristen yang sesat gitu. Kenapa harus Paulus yang ditekankan bahwa Paulus itu sesat, padahal Paulus itu keturunan Nabi Ibrahim? Ini Bang, ahli Gimana? kitab itu, Al-Quran itu juga mengecam ahli kitab. Al-Quran mengecam mereka. Al-Quran saya mengatakan itu. Belum lagi kami yang ikut ya dalam dunia debat lintas agama, kami belajar Bible. Coba, bisa enggak Anda meloloskan Paulus di data Matius 23 nomor 15 itu? Bisa enggak? Seperti Enggak akan pernah bisa. Seperti apa isinya Bang? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah engkau tobatkan, maka engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Bisa nggak Paulus lolos dari situ Bang? Siapa itu yang dimaksud? Orang Farisi itu kan enggak hanya Paulus Bang di situ Bang. Iya, lalu siapa Farisi yang itu menyeberangi kalau laut? di Alkitab sendiri banyak Bang Farisi di situ. Iya, Bukan tapi hanya Paulus. yang mentobatkan orang kemudian masuk ke dalam agamanya Banyak Bang, itu siapa? banyak. Cuman untuk mencari pribadi orang siapa itu selain Paulus. Kita juga bingung Bang.
Nah itu dia makanya. Sekarang permasalahannya jelas kan, bahwasanya orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya apapun itu karakternya terpenuhi oleh Paulus. Gimana Begini dong? bang, begini bang. Saya mengambil perspektif Islam ya, atau Ya. peristiwa-peristiwa Islam. Saya kan liberal. Semua agama sedikit itu saya baca, atau saya saya baca ya. Seperti halnya begini bang. Oke lah. Katanya sejarah itu para wali dulu menyebarkan agama di Jawa itu. Di Jawa itu kan mengenalkan agama Islam kan gitu bang. Dia kan Iya. menyesuaikan apalah diturutin gitu. Paulus kan untuk masuk ke wilayah penyembah pagan, penyembah ya anggaplah dogma-dogma penyembah dewa-dewa gitu. Gimana kalau seandainya kapasitas Paulus itu seperti halnya Wali Songo waktu menyebarkan Islam, begitu. Kita Ada lihat lagi, endingnya. yang lebih ekstrim lagi bang, yang lebih ekstrim lagi. Sesi Jenar ya, Sesi Jenar yang mengajarkan ketauhidan kepada Tuhan, bahkan dirinya menganggap dirinya al-haq, aku kebenaran, kan gitu bang. Gitu. Tapi kalau semua ulama kan berpendapat kalau al-hal itu Sesi Jenar itu nggak sesat, dirinya sendiri yang sesat itu yang di bawah-bawahnya. Gimana misalnya Paulus kan keturunan Nabi Ibrahim, Abraham gitu. Paulus jelas sesat bang. Paulus jelas sesat. Dia mengatakan, bentar bang. Anda udah panjang bang. Sedikit. Paulus itu Kita akan jelas diskusi, sesat. biar saya diskusi sama Bang Anda udah Suma. kepanjangan bang. Anda udah kepanjangan. Ya, Paulus sendiri sudah sesat. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 1 ayat 8. Masih bela Paulus. Sebenarnya bukan begitu perspektifnya bang. Aduh. Salah itu. Bacalah. Hukum Ya, saya Taurat kan- itu sebulon, kotoran. Cobalah baca sendiri gimana. Yuk perikopnya gimana. Baca sebelumnya ayatnya gitu. Karena yang saya pahami Anda udah baca ayat itu. Iya makanya dibacakan bang. Situ kan lebih ahli dari saya. Saya kan diskusi itu. Biar tidak ada penghujatan di antara kita, enak kita. Kan Ini Islam saya bacakan, ada oke. prinsip. Ada prinsip Saya lakum bacakan bang. dinukum Apa Oke, sih saya prinsip bacakan. lakum dinukum Aduh, bang, waliyatin? jangan rotos saja Oke. bang. Saya bacakan Oke, bang. silakan. Oke. Kita baca dari ayat 6 ya. Iya, Kita terus baca dari baca. ayat 6. Tentang kegiatanku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih, jadi dulu yang merupakan kebanggaan dia taat terhadap hukum Taurat itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Tuh, Jadi masih bela Paulus. begini bang. Oke lah ya. Ini kan menyangkut keyakinan orang. Oke lah, perspektifnya beda. Perspektifnya Muslim ketika membaca ayat itu kan lain kan gitu, sama perspektif kita yang saudara Kristen gitu kan. Kalau menurutmu Gitu, gimana? oke lah, Kalau anggap. menurutmu? Ini, Bang, Silakan menurutmu gimana? Saya bukan pendeta bang. Saya bukan pendeta. Aduh. Atau saya bukan, ya kita kan namanya diskusi. Kan namanya diskusi. Soalnya banyak sekali ayat-ayat Paulus itu. Oke bang. mengesahkan Tadi Tuhan. Anda menyangkut soal Wali Songo. ada Bentar bang, sedikit bang. ada kalimat tauhid juga Paulus gitu. Bentar bang, saya ini kan cuma jawab bang ya. perspektif. Aduh, Anda ini kok nggak mau gantian sih? Anda ini kok nggak mau gantian? Tadi Anda menyangkut Wali Songo. Wali Songo itu tidak bertentangan dengan Quran. Hanya metode dakwahnya saja ya yang mereka gunakan untuk mendekati orang-orang di masa itu. Tapi secara akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Beda dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6 ya. Di situ dikatakan meskipun kita tahu banyak Tuhan ya, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Nah itu Yesus nggak pernah mengajarkan itu secara tauhid.
Paulus batal karena dia menyekutukan Tuhan. Secara hukum dia juga bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak mungkin dibatalkan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Bertentangan, jangan kau bandingkan dengan Wali Songo. Wali Songo tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Hanya metode saja yang digunakan sebagai pendekatan. Misalnya orang-orang Hindu pada masa itu suka dengan musik, suka dengan gamelan. Sunan Kalijogo mendakwahi mereka pakai gamelan, tapi secara akidah tidak berubah. Beda bang, jangan disamakan bang. Lanjut akhi. Iya, kalau saudara Yesus Al-Masih ini pendekatan apa yang saudara pakai? Bible Anda nggak paham. Terus apa yang menjadi landasan saudara kemudian untuk mempertahankan pendapat Anda sementara Anda nggak paham Bible? Kalau saudara kemudian mengatakan Paulus, nah faktanya orang-orang Yahudi bahkan Yesus juga mengecamnya kan? Kalau saya minta penjelasan dari Anda, Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu kira-kira menurut Anda itu siapa? Kalau saya sih itu Paulus. Kalau menurut Anda itu siapa yang dimaksud Yesus di sana? Saudara. Saudara Yesus. Ayo bang. Siapa oknum yang duduk di Matius 12 data 43 sampai 45? Kalau bukan Paulus itu siapa? Jawab Siapa dia? Jawab. Buka mute tuh. Ayo. Ya, halo. Iya bang. Iya. Kalau ditanya apakah Paulus? Yang jelas saudara Kristen, ya nggak akan jawab Paulus bang, karena bukan Iya. Paulus di situ yang saya dimaksud. tanya, kalau saudara sendiri siapa? Ya bukan Paulus. Ya ada yang dimaksud Yesus, yang dimaksud Yesus di ayat itu orang Farisi yang seperti Yesus katakan. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, kalau saya itu jangan dulu, karena banyak ayat-ayat tentang Paulus itu sangat apa ya, sangat mulia lah gitu. Gitu aja, Bang. Contohnya yang mulia? Iya, kan banyak bang, banyak di Korintus. Cobalah baca keseluruhan di Korintus bang ya. Ya Di apa yang Korintus. Isi-isinya. apa? Begini bang, untuk saya untuk menjelaskan contohnya apa kan gitu. Contohnya ya termasuk pengajarannya bang. Pengajarannya bukan pengajaran yang perspektif Islam tekankan, yang selalu serang kan gitu tentang ketuhanannya. Padahal di situ kan Tuhan cuman satu, di situ kan sudah dijelaskan di Korintus juga ada, cuman ada satu Tuhan dan satu junjungan sebenarnya kan di situ kan. Lalu itu jelas. Kristen ini bagaimana? Enggak ada bedanya sama Islam ketika Islam Lalu menguatkan Kristen Allah ini dan menyembah Nabi Muhammad Yesus itu junjungannya. dan Saya bilang, Kristen Bang, ini begini bang, saya kan liberal kan gitu. dan Kristen Makanya ini saya- Kau diam dulu. Diam dulu kau ditanggapi. Kau juga ngomong gimana? Silakan Gurunda. Diam dan dulu. Kristen sekarang ini menyembah anak Maria itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana mereka dapatkan sampai mereka menyembah manusia bernama Yesus? Ilmu dari mana selain dari Paulus? Silakan jawab. Halo? Disuruh jawab malah diem. Jadi ucapan Paulus yang mengatakan karena dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya itu mulia bang ya. 1 Korintus 12:16 itu. 2 Korintus. Korintus. Iya.
Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu kayak gitu mulia Paulus, licik. Ya itu, saya belum bertanya tentang hal yang sangat prinsipil. Saya cuma bertanya kepada saudara, bagaimana dengan Kristen yang menyembah anak bayi Yesus? Bagaimana itu menurut saudara itu? Itu sudah betul? Bisa saya beri ulasan sedikit ya Bang. Ya, silakan. Sekaligus itu jawaban ya. Iya. Sebenarnya kan saudara Muslim sendiri, teman-teman Muslim sendiri kan paham, banyak mengerti antara Kristen, Katolik dan Protestan itu berbeda. Banyak perdebatan tentang Tuhan nggak berhenti. Kristen liberal di sini kan reformis dari mereka sendiri. Kristen liberal ini meyakini bahwa semua agama itu benar. Sedangkan Kristen liberal ini tidak pernah mencari-cari perbedaannya, tapi di tiap-tiap agama itu mencari persamaannya. Gitu Bang. Iya, gimana ya kita mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan semua agama, membenarkan semua agama? Jadi gimana itu Bang? Kan begitu Bang. Ini orang yang nggak punya prinsip namanya. Kalau semua agama benar, kenapa hari Jumat kau nggak Jumatan, hari Minggu kau ke gereja, ya kan? Nanti hari Sabtu ke kelenteng, gitu. Kenapa nggak seperti itu? Karena semua agama benar. Salah lagi. Kan tiap Yesus sendiri kan berkata bahwa Tuhan itu Esa di Perjanjian Lama, ya di Perjanjian Lama juga seperti itu. Begitupun Islam, Hindu pun juga seperti itu, Buddha pun seperti itu. Semua mengajarkan keesaan Tuhan. Kan begitu kalau bicara Tuhan Bang. Apa yang membedakan dari mereka? Semuanya konsep. Kan begitu. Jadi saya bertanya, kenapa selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen ini? Apa Islam itu tidak memegang prinsip lakum dinukum waliyatin? Apa itu prinsip lakum dinukum waliyatin? Gitu kok enggak digaungkan gitu. Gitu Bang. Apa itu Bang? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Loh, kan seharusnya Abang lebih paham kan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang sedang kami lakukan sekarang. Oh gitu ya Bang ya. Oke. Oh iya. Gimana? Oke Bang. Ini yang kami lakukan sekarang. Nah sekarang gini aja deh, terakhir dari saya, karena saya tidak dapat ilmu sedikit pun dari saudara. Siapa Paulus menurut Yesus? Bisa ini yang jadi geli gitu. Kan kalau penyesat, jawab aja langsung, ditanya A, jawab B kemana-mana. Namanya diskusi. Kalau ditanya itu loh, yang ditanya itu jawab. Dijawab aja Bang Yosua, siapa Paulus apa menurut Yesus? Nah, itu aja. Menurut itu. Paulus menurut Yesus ya. Menurut Yesus. Yesus itu kan datang melalui ilham datanglah Paulus. Cuman masalahnya tidak diakui. Lain ditanyakan kok. Yang saya tanya menurut Yesus Bang. Menurut Yesus Paulus itu siapa? Ya kalau menurut Yesus sendiri Bang, waktu kan gini, perspektif Islam itu di saat dia masih hidup. Tapi kok larinya ke Islam? Yang saya tanya Yesus. Siapa Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut Islam. Begini, saya biar Abang kan lebih paham ya Bible. Kan Abang sering ngajarin oten itu untuk Bible-nya itu. Ya saya kan nanya ya, sama kau diam, biar dijelaskan. Kau diam, karena kau nggak paham siapa Paulus, biar dijelaskan sama guru kami. Kau diam ya. Iya. Kau malu menjelaskan. Silakan Guru Ndah, jelaskan ke dia. Iya. Jadi Yesus itu tidak pernah kemudian mengajarkan akan ada rasul ya bernama Paulus, kecuali Yesus mengatakan akan adanya serigala yang nyamar domba. Dari buahnya kamu lihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buah dari serigala. Nah sekarang kalau kita lihat Kristen, apapun sektenya, siapa rasul mereka? Paulus kan? Siapa yang kemudian nyamar-nyamar Yahudi?
Kristen kan? Berarti tergenapi. Yesus menceritakan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah serigala buas. Gitu saudara. Dah. Oke ya, udah paham ya. Serigala buas, oke bang. Kita sapa Pipo, nggak ada ilmu kok Yesua. Pipo Tundung, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan iklan Pipo. dulu Bang Kaisar. Baik, terima Oh, kasih. oke lah, iklan bang. Izin, Iklan terima dulu. kasih host, izin Bunda, Bang Zuma, Ustadku tersayang, Ustadz Sugi, seniorku Bang Handi. Izin ya, teman-teman di bawah tolong kencangkan tetep layarnya. Ada tertulis Yang sana nggak kejadian disebut. dan kebetulan. Ya gimana? Ada yang belum disebut? Kian Santang. Oh, ini Kian Santang. Biasanya Gak kan usah. nggak usah, biarin aja. Oke ya teman-teman ya, ada Dia pegang tertulis kamera kok. kejadian dan kebetulan. Bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin. Pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Ya. Ini dengar ya, Yesus Al-Masih ya. Kau dengarkan ini, nubuatanku pada malam hari ini ya. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak. Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Cosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Sekali lagi. Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus, berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Ya, sekali lagi, penyesat ini pendusta yang beringas. Siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas, menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus, membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan ajaran belacan terasi. Ya, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang kutukan. Sekian dan terima gaji. Stay tune. Kakek Sugiono naik arisannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, kakek Sugiono juga hadir. Itu Yesua. Itu kutipan dari perjalanan beberapa menit dan beberapa jam pembicaraan itu. Tidak ada yang kami dapatkan sedikit pun edukasi dari dirimu. Ya. Iya. Jadi Saudara Vivo. benar abang gue. Iya betul. Nggak ada. Keren. Oke Pipo, kita ke Pipo. Pipo, selamat malam. Kristen Muslim. Pipo Tundung. Udah tidur kayaknya dia ini. Pipo. Enak dia lagi dengerin diskusi gitu. Sebenarnya diskusi itu ya nggak usah panas-panas, dingin aja gitu, nyantai ngalir gitu. Habis kau nggak menjawab, kalau yang ditanya A, Ya kau jawab A, begini. jangan jawab C. Begini, bukan nggak jawab, memberi ulasan dulu sekaligus itu jawaban, biar klimak gitu. Begitu Pak. Ngapain kau didengar khotbah? Bukan mengkhotbah To the gitu. point. Saya kan Ya kan mencari simpel ilmu, kan pertanyaan gini. Pertanyaan Ya. guru udah kan simpel. Siapa Oke. Paulus menurut Yesus? Ya kan saya kau malah sudah bilang. udah jelaskan dia adalah kan itu serigala, andalan semua. serigala. Yang Kristen bilang saya sama Islam Berbulu bisa debat domba. motor-motor. Yang Muslim sama Kristen nggak di saat debat ya motor-motor. Sebenarnya kata Nggak ada. motor-motor itu yang sebenarnya ini siapa Enggak yang ada motor-motor? orang Muslim itu. Coba kau tanya siapa Tuhan kami coba. Bukan begitu maksudnya ketika bukan ditanya begitu, coba katanya masuk ke komal Kristen sendiri Muslim pasti Alah, dibilang motor-motor Komal Kristen. kan gitu. Komal Iya. Kristen itu taunya memiut, mengkip Ya, itu kan, kerjanya. semua Kalau kau ini di sini iya. kayak raja, kau aman. Kau ngomong Itu, seenaknya. alhamdulillah. Enggak, cuma kau nggak tahu diri, ditanya A, kau jawab B. Ayo lanjut. Bang Yesua, kau sudah berapa kali bertemu dengan Guru Abang Kuzuma? Udah berapa kali? Saya Berdialog. baru TikTok kan saat ini baru-baru ini. Tapi saya
termasuk mukjizat Yang ya. Saya bisa Ya, ya. bicara Yang saya dengan tanya, Bang Zuma langsung. yang saya tanya inilah Bang, ini pertanyaan sederhana. Berapa kalikah Anda Andai berdialog kali bertemu kau dengan Bung menjilat. Zuma? Kan gitu tuh. Berapa kali Saat Anda ini. bertemu dan berdialog dengan Bung Zuma? Nah, Saat kan bukan ini. aku tanya, bukan aku tanya Anda memakai aplikasi TikTok gitu. Ya, Kasih saat satu ini ya. ini. Oke, saat Ya, ini. saat Ini ini. Abang harus paham ya. Abang harus paham ini ya. Iya. Bang Santai, Zuma Bang. dengan yang Bernafas, lainnya. bernafas dulu. Slow Bang, slow Bang. Yang lain slow. Mulai kau kepenuhan Roh Kudus, mulai kepenuhan Roh Kudus. Tenang. Allah itu Yang lain roh. ini slow nih. Roh itu apa makhluk? Oh Allah roh. Ilmu dari Begini, mana Bang, itu? Begini. Loh, bukankah Yesus sudah mengajarkan bahwa Allah itu roh? Di mana dalilnya Allah itu roh? Di mana dalilnya? Oh gitu ya. Bang Zuma katanya apa namanya hafal Alkitab. Ya, yang ada di dalam Yohanes 2:42 itu dewa itu hantu. Itu yang betul. Dipelintir sama lembaga Bible. Pneumahotheos itu artinya apa? Gimana Bang? Pneumahotheos kan bahasa Itu. Yunaninya di situ. Saya nggak tahu bahasa Yunaninya Bang. Hantu itu adalah dewa. Tuh tertulis. Tapi diputar. Bawa-bawa nama Dewa Tuhan kan Allah. Dewa kan Theos Bang. Ya iya, benar itu. Dewa sendiri hantu artinya kan? Berarti hantu itu adalah dewa. Gimana Di dong? mana itu Bang? Yohanes 4:24. Kok bisa Bang? Loh, memang kayak gitu, cuman dipeliti. Rosmaria ini ngorok, host. Begini. Rosmaria ngorok. Kalau di Yohanes 4:24 itu Allah itu roh Bang. Nah, itu terjemahan lembaga Bible. Tapi coba original teksnya apa tertulis di situ, lalu terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Apa arti sesungguhnya? Begini Hah? Bang, kalau hantu itu adalah dewa. Hantu itu Begitu adalah ya? dewa. Hah. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau kemudian melakukan kehendak bapakmu. Berarti Kenapa Yohanes- Yesus mengatakan iblis? Karena orang-orang itu ingin membunuh Yesus. iya, Jadi berarti iblis Yohanes- yang mau agar Yesus itu mati, bukan Tuhan. Iya Bang. Berarti Yohanes 4:24 itu kan perkataan Yesus. Jadi itu Iya. Jadi itu bukan perkataan Yesus Bang ya. Iya, kalau di kitabnya orang Kristen itu perkataan Yesus katanya bahwa hantu itu adalah dewa. Iya Bang, kan begitu. Ketika Bang Zuma berdebat kan membawa perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible, baik di dalam Yohanes, Markus, Lukas, kan gitu. Iya. Yang oke. Tapi ketika Yesus sendiri berkata tentang seperti itu ditolak. Itu gimana Bang? Saya tidak menolak itu ucapan Yesus. Apa yang dia Iya. katakan di sana? Pneumahotheos kan? Pneuma itu hantu kan? Dan theos itu dewa kan? Berarti apa kata Yesus? Begini aja Bang. Hantu begini itu aja. adalah dewa. Abang, Udah selesai. coba baca Alkitab Mobi Bang, Mobi yang apa namanya yang terjemahan bahasa Arab. Nah, apa katanya? Itu kan bahasa apa ya Bang? Bahasa Yunani lah, oke lah dengan perspektif abangnya saat membaca ya. Hantu lah kan gitu ya. Tapi coba baca ayat Yohanes 4:24 Iya. versi bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Kok lari ke Bisa Anda bahasa tampilkan Arab? biar saya baca. Versi Mobi. Iya, silakan Anda Ngemis, tampilkan biar saya baca. Ngemis. Lanjut. Saya baca. Silakan Anda tunjukkan. Biar saya bacakan. Ya, Tapi Ayo jangan baca, Anda bawa terjemahan Indonesia. Indonesia ke bahasa Arab ya. bahasa enggak Bang, bahasa anu ya, bahasa Arab tapi saya baca bahasa apa? Baca Latinnya ya. Iya. Ya Latin secara bahasa Arab ya. Ntar dulu. Saya nggak terlalu jago Bang soal debat-debatan kayak gini soalnya. Sebentar ditanya itu nggak tahu dia. Kalau mengkritisi, oh jago dia. Ditanya, oh mana itu? Pura-pura blow on. Bukan, Mbak. Salah perspektif. Ya emang Sampean itu. Emang ini Maksudnya sebentar ya, begini. kita ini nyimak, kita nyimak dari awal ini kan saya apa yang kau tanya, sampaikan. Saya gini. Ya Dari kalau awal saya setiap kau tanya. ditanya sama Gurunda, kau jadi botol. Tapi kalau Gurunda bernarasi, kritisi Ya, kau. nah, Sangat kritis namanya kau. orang
namanya orang bodoh. Berarti kau Cuma kan pura-pura orang- botol. Ayo bang, tunjukkan biar saya baca bang. Blow on. Al-amru aliha, Ro adalah dewa. Ya kan ya? Benar bang? Benar bang? 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 Bang Yosua? Ya, halo ya. Ya, gimana? Bisa abang baca sendiri di kitab suci itu versi Arabnya bang, versi Arabnya. Alru ila fa'budu bi alru wal haqi. Roh adalah dewa, maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Terus apa Iya. masalahnya? Ya kan Ar-Ruh bang maksudnya bang. Iya, roh itu adalah dewa. Kok Sedangkan dewa? kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, Penauba itu artinya hantu. Mana dong? Oh, mama hantu. Nah itu dia. Berarti kalian penyembah hantu kan? Makanya Al-Quran mengatakan wa iyaduna illa syaitanam marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan durhaka, setan terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang menyembah setan. Itu kepada yang menyembah Yesus gitu. Orang yang ingin membunuh Yesus, Iya. nah, disebut sebagai penyembah setan. Orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang yang menerima hasil pembunuhan si setan adalah pengikut setan. Wa iyaduna illa syaitanam marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi Yesus ya menurut perspektif abangnya menyembah setan di sini ya. Menanya. Loh, itu perkataan Gimana, Yesus. Oke. Bung. Oke. Tulisan Ya, jangan- itu muncul. Oke. Saudara, tulisan Yohanes itu muncul menurut tradisi bapak-bapak gereja. Itu dituliskan tahun 40-an. Yesus sudah tak ada di dunia. Itu satu. Yang kedua, manuskrip yang ada di dalam di dalam sejarah kekristenan itu muncul di abad keempat. Kemudian di dalam Bible itu sendiri, kitab Yohanes dikatakan, coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24-25. Ternyata penulis Bible Yohanes bukan murid Yesus. Berarti orang ini cuma mengambil nama Yesus. Iya kan? Karena Yesus sendiri tidak pernah. Kalau statementnya abang itu seperti itu, prinsipnya abang seperti itu terhadap Alkitab, berarti untuk apa abang itu menampilkan ayat-ayat Loh, kepada saudara Kristen? Kan kitabnya Begini. orang Kristen dituliskan berdasarkan hasil begini, penyelidikan. Begini bang, misalnya ya, yang jadi andalan Muslim dalam berdebat, biar konsepnya sama dengan pemahaman Islam. Yohanes 17:3 kan gitu. Seakan-akan kan gitu. Oke lah, seakan-akan itu benar kan gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan perkataan-perkataan Yesus yang merupakan bentuk ajarannya, Allah itu roh, sembahlah. Maksudnya begitu. Nah, sekarang Dalam roh dan begini, kebenaran. saudara. Begitu. Oh gimana? Begini. Oke. Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Itu dulu. Iya, terus paham. Kalau Oke. penyelidikan itu ada benarnya, ada salahnya. Namanya penyelidikan. Orang melakukan penyelidikan terhadap sebuah peristiwa. Sevalid apapun hasil penyelidikan tersebut, tidak sampai pada level firman Tuhan. Hanya tulisan yang ilmiah, tapi bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin membuktikan kepalsuan uang yang palsu, maka yang kita uji itu adalah uang palsu itu sendiri. Anda punya uang palsu. Untuk membuktikan bahwa uang yang Anda pegang itu adalah uang palsu, kenapa uang orang lain yang aku selidiki? Ya uang Anda sendirilah. Iya kan yang saya belum dipahami bang.
Sedangkan substansi dari ajaran Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Oke lah kalau ini kan, makanya kalau abang ngotot bahwa arwah itu hantu, yang menyangkut ini, yang menyangkut Yohanes 4:24, berarti kan sama aja abang dengan menyatakan bahwa Yesus itu menyembah hantu. Kan begitu, Bang? Saudara, Oke. kalau Anda mengatakan itu, saya katakan Ya. iya, bisa jadi. Kenapa tidak? Itu kan bukan iman saya. Saya hanya menunjukkan data. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya tunjukkan dalam Bible, Yesus mengaku utusan. Iman saya udah jelas, kayak Nabi Isa, bukan Yesus. Nabi Isa Rasulullah ila Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya kok. Saya kemudian membawa Bible untuk menyadarkan saudara Kristen ketika dia mengatakan Yesus Tuhan kami yang mulia. Ternyata Yesus mengatakan dia hanya utusan. Mana yang betul? Kristen atau Yesus? Begitu, saudara. Anggaplah gini, Yesus lah kan gitu ya. Kita kan menekankan kepada Yesusnya. Kan Yesus sudah berkata apa namanya? Anggaplah Kristen itu Yesus gitu. Maksudnya? Paham, Bang? Paham, Bang? Anggaplah Kristen itu Yesus. Begini, kalau liberal gitu, Bang. Saya ini Dan sekarang Yesus. begini saudara. Oke. Kamu saudara sendiri ketika Saya kan ingin berbicara menyerap kebenaran, Bang. Menyerap kebenaran dari Iya. perspektif Islam. Maksudnya sekarang begini. Sekarang Oke. kalau misalnya Yesus itu seorang guru. Yesus itu seorang guru. Dia Ya. punya murid. Berarti Oke. dia dengan muridnya adalah pihak pertama dan pihak kedua, betul? Iya, terus. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kan sudah, kalau bicara Kristen kan saya sudah dijelaskan, Bang. Kan saya jujur. Kak, Kristen Iya, itu kan- Kristen ini pihak kan keberapa? Yesus dengan Kristen muridnya, kan konsepnya. Bani Israel, adalah pihak pertama dan pihak kedua. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kalau menurut Abang, ya berapa? Pihak ketiga. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Mana ada Yesus pernah kemudian berbicara dengan orang-orang pemakan babi? Gak ada. Yesus berbicara kepada orang yang menuhankan, menyembah dirinya di samping daripada Tuhannya sendiri. Gak ada. Ya, Mana ada kan Yesus saya ingin, pernah? saya kan juga ini, Bang. Saya kan juga ingin ingin menyerap ilmu Abang itu. Ya Ilmu udah dari seraplah Islam. itu, seraplah itu. Iya, Bahwa oke. Yesus tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga, berarti Yesus tidak pernah bertemu dengan orang Kristen, kan begitu? Kristen ini siapa kemudian? Ayo, begitu cara belajarnya. Kalau yang Kristen yang mengaku mereka taat saja bukan pengikut Yesus, apalagi yang liberal? Kan lucu. Anda mau belajar, ya udah, ambil itu, pelajari itu, tanamkan hikmahnya, ambil Kan keputusan. Kan begitu caranya. di dalam Alkitab kan begitu, Bang. Aku dan Bapak satu. Itu kan perdebatan. Di Islam sendiri aku dan Hanya Bapak orang satu yang seakan- tidak menggunakan Bentar, akal sehat dulu, yang Bang. menjadikan itu perdebatan. Kalau bagi Iya. orang yang berakal, aku dan Bapak itu satu, lah dia nabi, dia rasul. Ya, oke. Pantas lah dia. Kan? Kan Yesus juga mengatakan bahwa muridnya biar dia itu juga satu sama seperti. Ini orang nggak Nah, itu jelas. Anda paham. Itu. Berarti Ya, yang dimaksud entar satu dulu, Bang. dengan Tuhan, Begitu. satu dengan Bapa adalah orang-orang yang mentaati perintah Bapa. Oke. Katanya saudara ini. Sekarang yang Oke. makan babi taat perintah Bapa atau tidak? Entah, Yang itu ibadah di luar minggu itu, itu Bang. taat kepada Bapa atau tidak? Itu di luar konteks itu, Bang. Kok di luar konteks? Coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Itu kata Yesus. Makanya aku dan Bapa satu. Coba Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan. Apakah dia bisa Jangan dikatakan lupa satu dengan Bapa? bernafas, jangan lupa bernafas. Santai aja, Bang. Diskusi yang baik. Ini kurang ajar. Coba. Ajar. Pernah tidak? Pernah tidak? Sini, Bang. Kemudian pernah tidak Orang Yesus serius kemudian kok melanggar perintah bercanda Tuhan? dasar Coba. kafir. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Menurut saudara? Pernah nggak? Begini, Bang. Begini, Bang. Saya tanya apa? Bukan jawabannya begini. Coba. Saya tanya saudara. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Tidak. Tidak. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu.
Karena aku senantiasa berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Mantap. Ayo. Nah, lalu di mana otak Anda tuh? Abang itu sudah membenarkan ya, sepaham dengan saya itu. Nah, Tapi berarti ketika Anda mengatakan di titik aku dan beratkan, Bapa Bang. adalah satu, Ntar dulu, bukan Bang. berarti Saya Yesus fokus. itu Tuhan. Di titik beratkan tadi Bang, ke fokus ke ini, ke Yohanes 4:24 ini Bang. Allah Ya, itu silakan. roh, gitu. Tapi kenapa Gak Abang ada Allah itu roh. Jangan kau Begini, Bang. jangan kau nodai nama Tuhan kami. Oke, di situ dikatakan bahwasanya dewa itu adalah roh. Di situ tidak dikatakan Elohim, tidak dikatakan Adonai, tidak dikatakan Eloah, tidak dikatakan Yehova, tetapi yang dikatakan di sana adalah Theos. Theos itu apa menurut orang Roma yang punya kitab, yang punya bahasa? Theos itu dewa. Jadi Ayo. Yesus menurut perspektif Abang kan nyembah hantu atau nyembah dewa gitu ya. Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi nih, mudah-mudahan Anda masih bisa diselamatkan. Sekali lagi, ketika ada wartawan mengatakan Yesus berkata, pertanyaan saya, apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa ucapan wartawan itu betul, bahwa Yesus betul-betul berkata demikian? Ayo. Kalau misalnya Begini, Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi wartawan mengatakan Yesus berkata begitu, sedangkan Begini, Bible Anda tidak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Saya pernah, mungkin Abang lebih paham Al-Qur'an ya. Kan di ayat Al-Qur'an ada pernah saya baca. Ketika kutiupkan rohku ke itu. Terus kan Bang, Abang mungkin lebih paham gitu. Ya, nggak usah Anda bawa materi yang memberatkan Anda. Ngapain? Begini Bang, maksudnya ketika makanya saya kan liberal. Ketika liberal itu menekankan selalu mencari kesamaan. Kenapa Anda selalu kemudian membawa-bawa liberal Anda itu yang tidak rasional bagi manusia berakal? Anda bangga? Begini Bang, jika bicara rasional ya, rasional yang seperti apa yang Abang maksud tentang kalau menyangkut ketuhanan? Ya, Tuhan itu bukan makhluk. Yesus itu makhluk, roh itu makhluk. Bang, yang dimaksud ar-roh, kalau rohnya manusia makhluk. Iya, Coba tunjukkan di dalam kitab Al-Qur'an bahwa Allah itu adalah roh. Coba, di mana dalilnya? Begini Bang, makanya Begini nasib orang manusia punya mulut tak punya otak. Ayo. Anda cuma modal congor, otak nggak berfungsi soalnya. Anda larinya kemana-mana. Sekarang otak saya itu main Bang. Kalau otak Anda main, sekarang Cuman saya mau tanya penghafalan kepada saya. saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau otak Anda main, apakah Tuhan itu makhluk? Ya bukan makhluk Bang. Berarti bukan roh. Gini Bang, maksudnya itu kan Islam, ternyata Islam sendiri yang kan kerdil tentang mengertikan roh itu sendiri kan. Lah coba apa roh itu? Definisikan roh itu apa? Coba. Oh gitu. Saya kan nanya tadi. Jangan coba apa kan lebih paham. Memuntah. Giliran ketabok. Saya kan belajar. Saya kan mau bertanya. Giliran Anda bernarasi sombong, kayak apa Anda ini? Coba definisi roh itu apa? Kalau ditanya definisi roh. pura-pura botol Coba. kayak orang bego. Coba. Definisi roh. Roh adalah Ya kalau Abang roh lebih adalah paham, cobalah jelaskan. Kalau ada lebih paham. Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Coba definisi roh dulu. Roh adalah kalau diskusi roh adalah oh enggak, saya tidak ada kemudian itu nyerang mau pribadi. berdiskusi dengan orang yang pantatnya itu di atas kepala, enggak. Bukan, Saya bertanya sama seorang saudara. diskusi Roh ada itu yang apa? Coba. menjadikan, Roh itu ada yang apa? tidak. Roh itu apa? Roh adalah Teruslah definisikan. Ya jawab, kok ditanya kafir. Negara orang. Betul benar.
Dasar. Aduh, Yang banyak ngolok-ngolok ini, aja. Anda ini. punya Seperti ilmu yang apa? saya Coba dengar. saya dulu. Anda punya ilmu apa? Ditanya ini, cobalah bacakan. Dalilnya ini, Anda yang coba baca. Saya memang ini tidak paham Bible. Saya ini ada liberal. Dasar pasukan Paulus. Apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi coba? Tertawakan diri sendiri. Santai, Pak. Ayo. Pura-pura Dia ketawai botolnya. Pura-pura bukan jangan Kristen lupa. taat, Kristen liberal. Kenapa? jangan- Karena Anda tidak punya daya untuk mempertahankan kebenaran dalam agama Anda. Paham? Jangan lupa Ayo. bernafas. Roh itu adalah Roh adalah apa? Ya, roh adalah apa? dasar penyembah hantu. Penyembah Ya hantu. ampun. Memang Ya ampun. Roh- Udah, roh- teman-teman. Lebih terhormat jika anak keledai ini diturunin aja. Lebih terhormat. Suruh ke gereja jilat pantat pendeta, itu lebih bagus. Kupikir dia bisa waras kita buat, tapi ternyata dia semakin gila. Erik. Sekali-sekali diskusi itu selamat pakai malam. otak dong. Inilah kelebihannya orang kalian itu tidak ada malu. Itulah kalian, tidak ada malu. Beragama, Pura-pura tidak gila. ada malunya. Kalau nggak bisa diskusi pura-pura gila dia tuh ketawa nangis. Erik, Kristen Muslim. Erik, Aida, Kristen Muslim Aida. Mama udah pada tidur. Roh adalah, cobalah. Roh adalah dasar iblis. Lama kulau. Mau bela kebenaran agamanya, dia mau perjuangkan, pertahankan. Aku harus mempertahankan kebenaran agamaku. Ya tapi kapasitasnya tak ada. Mau ngomong Bible, umat Islam lebih paham. Bicara mengenai konsep Tuhan, umat Islam lebih paham. Jadi satu-satunya solusi mengaku Islam liberal. Kenapa? Untuk menutupi kelemahan. Gitu. Kenapa mi kodong ini ya? Nguap terus ki mulutna. Dan masuki jika cowok ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa